Hubungi atau di telepon atau bergabung di nomor-nomor yang sudah saya sebutkan. Warhilun, dimanapun yang saat ini masih setia bersama RRI Pro 4 Banda Aceh, tentang tema kita hari ini, kita bahas tentang saraf kejepit, ya. Mungkin sering kita dengarkan atau ada kawan-kawan kita yang bercerita mengalami saraf terjepit. Nah, dokter, sebelum kita membahas atau berbicara atau berbincang lebih dalam tentang tema kita, mungkin dokter bisa menyampaikan dulu yang dimaksud dengan saraf terjepit itu bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Baik, izin memperkenalkan diri sekali lagi. Saya Dr. O, ya, spesialis saraf. Juga bagian dari ahli faal olahraga klinis, ya. Iya. Hari ini kesini sebab mewakili dari salah satu dokter yang bertugas di Klinik Muda Tamrin Banda Aceh. Iya. Baik, kembali ke pokok pembahasan kita, yaitu tentang saraf kejepit, ya. Iya. Jadi banyak pemahaman di sekitar kita, Di ya, masyarakat, di ya. masyarakat terutama, Iya. ya, terutama di masyarakat, baik kalangan yang kalangan luas, ya Bu, ya. Jadi Iya. yang pengertian saraf kejepit itu yang pertama orang lebih memahami saraf kejepit itu di pinggang, Iya. ya. Yang udah pengalaman kita selama ini, pasien datang ke poliklinik, ya, ke poliklinik Bunda Tamrin dengan keluhan nyeri pinggang, ya. Ya, jadi kita harus membedakan dulu. Jadi pada nyeri pinggang ini ya secara sederhananya bisa kita kategorikan dalam dua nyeri, ya. Ada nyeri karena disebabkan karena otot. Satu lagi nyeri karena disebabkan oleh memang saraf kejepit, ya, seperti yang tadi bilang tadi. Ya, untuk kita mengenal nyeri ini, bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita ini mengalami nyeri pinggang atau nyeri pinggang karena otot, muskulospasme, atau karena saraf kejepit. Nah, kalau misalnya nyeri pinggang itu karena misalnya disebabkan oleh otot, ya, dari otot itu sendiri, maka nyerinya cuma di otot aja. Dia tidak kemana-mana, hanya nyeri di sekitar pinggang saja, tidak kemana-mana, ya. Namun ada juga yang nyeri pinggang yang dibilang saraf kejepit itu dari pemahaman kita. Ini nyeri saraf-sarafnya itu yang menjalar, ya, baik nyerinya di pinggang, menjalar ke bokong atau menjalar ke paha, menjalar ke betis, sampai ada juga menjalar ke ujung kaki. Ya, yang namanya saraf itu kan sebagaimana kita tahu semua, saraf itu ada dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, ya, dan dia itu saling berhubungan satu sama lain. Dan membawa arus istilahnya, ya, arus aja kita anggapnya itu kabel listrik, ya. Ada hubungan semuanya, ya. Iya, jadi kalau misalnya ada yang salah satu saraf yang kejepit karena tulang belakang kita, baik itu karena tulang belakang atau tulang pinggang kita ada yang bergeser, mungkin ada yang menyempit sehingga menyenggol saraf-saraf di sekitarnya. Nah, di saat saraf itu tersenggol, maka timbullah sensasi keluhan seperti rasa nyeri menjalar, ya. Kemudian ada disertai rasa kebas, kemudian juga ada disertai dengan rasa seperti kesetrum, dan juga ada yang rasa seperti kesiram air cabai, Bu. Kata menyu bahasa Aceh peja kepada orangnya, orang sakit keing lagi peja kena ijak babo sampai terbana aki dan kebah-kebah. Ya, itu dia biasanya tergolong ke penderita saraf kejepit. Ya, artinya ada yang sarafnya itu tersenggol karena tulang belakang kita, ya, mungkin ada kelainan, baik itu karena trauma benturan, ya, baik itu karena obesitas dan oleh faktor-faktor yang lain, Bu. Iya, baik. Itu yang merasa nyeri, kebas-kebas tadi dokter sampaikan, itu apakah sudah lama atau ada gejala awal yang bisa dirasakan oleh yang penderita? Ya, gejala awal biasanya pada penderita itu misalnya pertama nyeri pinggang biasa, ya, nyeri pinggang biasa, kemudian dibiarkan, ya, kemudian bisa jadi dari nyeri pinggang biasa itu berlanjut dia ke nyeri yang menjalar, ya. Ya, begitu. Maka perlu deteksi dini, begitu ada nyeri pinggang, konsultasikan dengan ke dokter biar cepat dapat terapi dan obat-obatan. Ya. Iya, biasanya gejalanya kenapa itu? Penyebab. Ya. Tadi gejala, penyebabnya kenapa? Penyebab yang pertama, penyebab nyeri pinggang yang pertama bisa karena trauma, baik itu karena benturan, ya. Misalnya
jatuh, terpleset saat kamar mandi, jatuh saat berolahraga, ya, ataupun kemudian bisa dengan faktor-faktor yang lain, misalnya, misalnya ada juga orang-orang yang kelamaan duduk, ya, ada yang kelamaan duduk, kemudian jarang stretching, ya, jarang peregangan, otot-otot pinggangnya, otot-otot sekitar pelvisnya, jadi itu bisa jadi gejala-gejala awal. Kemudian bisa juga karena faktor pekerjaan, mengangkat berat. Kemudian mengangkat berat, selanjutnya mendorong sesuatu yang berat, ya seperti itu. Ada faktor pekerjaan, dia banyak, ada faktor pekerjaan, memang faktor ada internal, ada faktor eksternal kita, Bu. Iya, berarti kita harus berhati-hati karena pekerjaan juga bisa Iya, membuat saraf terjepit. iya, silahkan kita bekerja, Iya. tapi kita tetap fokus dan tetap berhati-hati untuk menjaga kesehatan pinggang ini selama bekerja dan selama yang lainnya, selama kita beraktivitas, olahraga, jalan-jalan dan segala macam, Bu. Iya, biasanya paling umum nih dok, Iya. saraf terjepit itu di area mana? Apakah di pinggang saja atau ada di tempat-tempat yang lain? Ya, saraf kejepit itu ada yang di pinggang, ada yang di leher, ya. Ada juga orang yang nyeri leher, ya, yang sarafnya yang ada yang ada keluhan atau kelainan di lehernya, biasanya HNP cervical itu namanya. Ada juga dia nyeri dari leher menjalar ke bahu, ke lengan, kadang-kadang disertai dengan kebas, ya, atau disertai dengan keluhan kelemahan sedikit di area tangan, ya, seperti itu, Bu. Iya, baik dok. Ada pendengar kita yang ingin bergabung, saya coba terima dulu. Ya, bisa bahasa Aceh, bisa bahasa Indonesia juga. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Dengan Haji Abang Di Aceh Besar. di Aceh Besar. Iya, Haji terima kasih. Abang di Aceh Besar. Silakan Haji Abang. Enggak, saya mau tanya ini itu penderita, sering saya lihat kalau penderita saraf terjepit itu lebih banyak kalau ibu-ibu. Oh, lebih banyak Kenapa ibu. bisa itu orang laki jarang kita dengar. Banyak ibu-ibu ya. Ya, banyak ibu-ibu yang menderita tuh. Oh ya. Kalau orang laki itu jarak langka sekali. Iya. Iya, Itu baik. kenapa itu dok? Itu aja dok pertanyaannya. Makasih atas jawabannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Langsung Silakan. dijawab ya. Iya, langsung Iya. silakan. Dok. Terima kasih Ayah Lun, Pak Haji Abang. Pak Haji Abang, ya, di Iya. Aceh Besar. Luar biasa, Pro RI ini langsung kita bicara, langsung ada penanyanya, ya. Iya. Masya Allah, ya. Iya. Ya, baguslah edukasi kesehatan, banyak yang nunggu-nunggu, ya. Betul. Dok. Jadi kalau secara pengalaman saya, memang kalau untuk untuk jumlahnya, jadi dari jenis kelaminnya tergantung, bervariasi dia, ya. Bisa juga ada bapak-bapak dan ada ibu-ibu. Kemudian kenapa misalnya sering pada ibu-ibu, ya? Ya kalau kita lihat sepertinya gini, mungkin dengan pekerjaan rumah tangga kita sehari-hari itu kadang-kadang tidak membuat tubuh kita itu menjadi lebih lentur, ya, menjadi lebih renggang, ya. Jadi misalnya karena faktor pekerjaan ibu-ibu ini, faktor ibu-ibu kan banyak pekerjaannya, Bu, mengangkat yang berat, ya. Ya, apapun, ya, kita seperti mengangkat galon di rumah, mengangkat pekerjaan rumah lain, cucian dan segala macam. Dan itu kan terus kita berlakukan setiap hari seumur hidup, selama kita berada di rumah tangga. Iya. Iya, itu kadang-kadang karena kita misalnya jarang melakukan stretching, ya, peregangan di sekitar otot-otot perut, otot-otot pinggang, otot-otot bokong, otot-otot paha, itu bisa memudahkan orang seperti saraf kejepit. Dan bisa jadi juga kalangan ibu-ibu ini yang datang ke kita itu yang misalnya yang berat badannya berlebih. Nah, karena berat badan berlebih ini yang sudah tahun-menahun sehingga mengganggu tulang belakangnya. Kemudian dari faktor ibu-ibu juga, ya, kemungkinan ya karena faktor pekerjaan harian di rumah, ya, kemudian faktor obesitas, ya, itu yang paling sering yang kita dapatkan. Kita tanya, Bu, kenapa bisa sakit kiing, ya, misalnya itu. Oh, bandu angkat beun meja. Oh, berat. Oh, bandu peglih tempat tidur misalnya. Ya, jadi seperti itu, ya, biasanya, ya. Jadi misalnya kan kita itu disarankan misalnya kalau pada penderita yang di awal-awal nyeri pinggang itu yang di atas 3 kilo atau 5 kilo itu sangat disarankan untuk tidak mengangkat beban seperti terlebih dahulu, Bu. Iya.
jaga ya. Iya, jaga ya. Harus ya, jaga, harus hati-hati. Ya, kenapa lebih pada ibu-ibu? Mungkin faktor pekerjaan ibu-ibu ini lebih lebih besar menggunakan fisik ya. Iya. Kalau misalnya laki-laki lebih besar menggunakan ya pikiran ya kayak gitu ya, tidak meluat, tidak full dengan tenaga ya Bu ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Haji Abang di Aceh Besar. Kita terima lagi Dok dengan penelpon berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Cut. Iya, dengan siapa di mana? Yana Lambaru Kak Cut. Yana di Lambaru. Silakan Yana. Kak Cut. Iya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Kak Cut, Pohaba. Kak Cut Yana. Terbalik. Ya. Kak Iya. Cut di depan. Kak Cut di depan. Iya, Ini Yana. Oh, Kak Yana. Iya, iya, maaf ya. Ya, Iya. siap. Bagaimana Kak Yana? Enggak apa-apa Kak Cut dikit enggak apa-apa. Nggak masalah tuh. Cut Yana. Iya benar. Jadi gini dokter, saya punya teman dua, itu terkena saraf kejepit, 3 lah dokter. Satu saudara saya, ujung-ujungnya itu harus dioperasi dokter. Apakah memang itu solusinya atau bisa dengan alternatif lain seperti yang tidak harus operasi di sinar gitu ataupun gimana gitu dokter? Karena kalau mereka pergi ke pengobatan tradisional itu nggak mempan dokter. Itu bagaimana dokter? Apakah harus operasi itu saja dokter? Kak Iya. Cut, terima Iya. kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akhirnya operasi. Ya, Iya, bagaimana? siap. Bu Yana tadi ya? Iya. Ya, di Lambaru ya? Betul. Ya, baik, terima kasih Bu Yana di Lambaru. Jadi pada penderita yang nyeri pinggang ini yang pertama dia kan ada step-step untuk pengobatannya dan terapinya ya. Yang pertama diberikan dulu obat-obatan ya. Obat-obatan mungkin jenis satu obat, kemudian jika belum berkurang diberikan 2 jenis lainnya begitu. Selanjutnya jika itu juga tidak berkurang dibantu dengan fisioterapi ya, dengan fisioterapi. Selain fisioterapi bisa di rumah sakit, dengan fisioterapi juga bisa kita lakukan terapi-terapi mandiri di rumah. Nah, makanya penting di saat awal-awal nyeri pinggang tuh untuk deteksi secara dini, cepat gitu kan. Jadi untuk mendapatkan arahan-arahan bagaimana supaya tidak sampai ke operasi nantinya. Nah, kemudian setelah obat-obatan, kemudian bisa juga lakukan fisioterapi ya, bisa dengan kompres hangat juga bisa dilakukan sendiri. Banyak itu langkah-langkah awal yang bisa kita lakukan secara mandiri ya. Nah, namun di saat misalnya sudah kronis, nyeri pinggangnya sudah kronis, sudah berat, kemudian dilihat juga di foto ronsen ataupun di MRI, sudah terjadi penyempitan saraf di beberapa tempat. Nah, mungkin solusi terbaiknya yaitu ya operasi gitu kan, operasi untuk membebaskan saraf-saraf yang terjepit itu, dan itu bisa membuat orang nantinya lebih ringan pasca operasi. Ya, biasanya tidak langsung di saat awal-awal nyeri pinggang langsung minta operasi, enggak. Jadi kan semuanya tuh ada alternatif dari mulai obat-obatan, terapi mandiri di rumah, kemudian bisa dengan fisioterapi. Nah, jika pun nanti dengan keadaan seperti itu juga tidak banyak kurang, masih sulit kali berjalan, masih nyerinya masih hebat. Nah, itu biasanya dipertimbangkan untuk lakukan operasi ya, seperti itu. Tapi tidak langsung deh. Makanya supaya mencegah hal-hal operasi, maka dari awal ini kita mendeteksi secara dini agar mendapatkan info dan penanganan yang akurat. Dan insya Allah jika deteksi awal ini pada awalnya di pinggang, insya Allah akan memberi survival kehidupan yang lebih baik di kemudian hari, Ibu. Iya. Kalau bisa dicegah lebih awal ya lebih Iya, baik lebih ya. awal, lebih Harus awal. tidak harus dengan operasi. Iya. Baik, untuk Yana di Lambaru terima kasih, dan Warihilun yang lainnya ingin bergabung bisa di 0651470055 dan di 081167138886. Pesan WhatsApp juga boleh ke 0852600982. Ya, seperti tema kita tadi, Dok, mengenai olahraga nih, jangan sembarangan olahraga bagi orang yang menderita saraf terjepit. Nah, saya ingin tahu juga nih Dok, apakah ada jenis-jenis olahraga tertentu yang lebih berisiko memicu saraf kejepit, Dok? Iya.
Jadi kita maksudnya jangan sampai ketakutan juga untuk melakukan olahraga ya. Iya. Yang mana olahraga itu kan memiliki fungsi yang baik, efek yang baik untuk yang dihasilkan ya untuk Iya. tubuh ya. Iya. Namun kita semua olahraga itu kan kita sesuaikan dengan kondisi tubuh kita ya. Misalnya kita ada hipertensi, olahraganya yang cocok misalnya seperti jalan cepat. Oh misalnya kita ada diabetes, nah, olahraganya misalnya seperti angkat beban ya. Misalnya kan semuanya itu bisa. Oh kita ada sakit yang lain, oh cocoknya ini. Oke, jadi kita kerucutkan pada yang pertama seperti pada penderita nyeri pinggang ya. Iya. Pada penyerta nyeri pinggang boleh, olahraga itu boleh. Namun kita sesuaikan dulu ya, dengan setiap orang kan berbeda-beda seperti mana nyerinya, sejauh mana sarafnya yang kejepit ya. Ya, makanya perlu konsultasi terlebih dahulu untuk mendapatkan edukasi dan olahraga yang tepat. Nah, tentunya aktivitas fisik yang aman ya untuk misalnya pada penderita-penderita nyeri pinggang itu biasanya kita sangat menyarankan biasanya pertama itu berenang ya. Berenang ya. Kemudian aktivitas itu namanya aktivitas fisik ya. Ya, mungkin pemahaman umum olahraga ya. Olahraga yang baik itu kan yang dilakukan secara rutin, Bu. Dia tuh secara rutin ya dan ada durasinya, ada frekuensinya, ada intensitasnya. Misalnya durasi kita misalnya olahraga itu ya 30 sampai 15 menit 15 sampai 30 menit. Frekuensinya misalnya 3 sampai 5 kali seminggu. Kemudian intensitas ya ringan sedang ya. Ya kita milih olahraga yang low impact ya, yang low impact dan nyaman untuk lambung ya, seperti berenang, kemudian seperti aktivitas yang lain misalnya seperti jalan kaki, walking, itu bisa jalan kaki. Kan kita juga sarankan jalan kaki misalnya 8.000 sampai 10.000 langkah per hari. Dan itu juga dapat mengontrol beberapa penyakit yang lain dalam tubuh kita. Kemudian peregangan stretching ringan untuk otot-otot pinggang, otot-otot perut, otot-otot diafragma, otot-otot di bokong, paha ya, itu perlu. Itu mudah sekali kita dapatkan sekarang. Misalnya ya kita lakukan aja, misalnya penderita nyeri pinggang. Oh ini saya nggak tahu nih, itu hanya depat melangung berenang. Ya oke, kita bisa lakukan di rumah. Kan kita bisa lihat di YouTube itu. Tinggal hidupkan HP, lihat di YouTube. Misalnya olahraga peregangan pinggang atau stretching pinggang. Ya itu yang kita lakukan. Dengan stretching pinggang itu kan kita coba aktivitas fisik juga. Nah, dengan otot-otot daerah sekitar pinggang itu lebih rileks sehingga nyeri-nyeri pinggang itu lebih berkurang dia dan bahkan bisa sembuh lama-lama. Ya. Kemudian yaitu berenang ya water therapy ya. Kemudian misalnya pokoknya yang dipilih itu yang mengurangi beban pada tulang belakang ya. Kemudian seperti kalau misalnya ada juga pasien-pasien yang sepeda statis ya, untuk meningkatkan kebugaran itu boleh misalnya karena dia kan minim dia untuk ke pinggang itu minim ya ininya. Kemudian juga ada yang sekarang itu yang lagi in misalnya seperti yoga ya, untuk para pemula itu untuk fokus pada fleksibilitas dan stabilitas tubuhnya. Kemudian yang penting dihindari misalnya kegiatan-kegiatan seperti misalnya angkat beban berat ya, angkat beban yang berat seperti squat yang berat ya. Selanjutnya bisa juga itu dihindari juga seperti lari-lari jarak jauh, trek yang jauh misalnya ya. Misalnya yang itu kan udah kalau yang jauh itu udah memberikan tekanan yang besar ya, high impact ya. Ya, kemudian dihindari juga kadang-kadang gerakan-gerakan seperti gerakan memutar pinggang secara mendadak. Ya, saat misalnya kita lagi olahraga, lagi stretching, kemudian lagi lari ringan, walking kayak gitu kan. Itu menghindari gerakan membalik badan atau memutar pinggang secara mendadak. Ya, kemudian kita hindari juga duduk lama. Yang duduk lama misalnya kita udah duduk setengah jam ya kita berdiri gitu kan, berjalan atau 10 menit kan. Ya, jadi ya itu misalnya yang gampang-gampang di rumah kita bisa lihat misalnya aktivitas ya di rumah kita lakukan.
Itu termasuk olahraga juga, ya kan. Olahraga itu kan yang meningkatkan heart rate, denyut jantung, ya kan. Sehingga oksigen juga ke seluruh tubuh lancar. Ya, jadi tinggal kita lihat, itu mudah sekali sekarang. Mudah sekali kita lihat olahraga yang aman untuk nyeri pinggang bisa di YouTube. Kemudian bagaimana peregangan olahraga ataupun aktivitas fisik, stretching, peregangan otot-otot pinggang, ya, otot-otot bahu, otot-otot perut dan sekitarnya. Ya, itu kita lakukan secara hari-hari, dan semuanya itu kalau misalnya mau lari yang agak jauh sedikit, misalnya 2 kilo, 5 kilo. Nah, itu kita lihat lagi dan kondisi klinis pasiennya seperti apa, ya. Iya. Ya, tapi yang paling aman seperti tadi berjalan, ya. Yang paling aman berjalan, kemudian berenang, ya, bisa juga dengan yoga sendiri di rumah dan melakukan peregangan-peregangan stretching otot pinggang, otot bokong, otot paha, otot perut, diafragma, dan ya, itu. Iya. Ya. Itu kalau ada olahraga seperti itu insya Allah bisa sembuh total, Dok. Kalau untuk kita yang namanya saraf kejepit itu biasanya kita kan dengan latihan-latihan seperti itu kan untuk meredakan dan insya Allah ada juga pasien-pasien yang mengalami kesembuhan kayak gitu, misalnya dia bertahan, misalnya rutin misalnya setahun bertahan, nanti kadang-kadang mulai lagi nyerinya kambuh lagi begitu. Makanya kita perlu juga menghindari hal-hal seperti tadi, mengangkat sesuatu yang berat, duduk lama gitu, untuk supaya dia tidak gampang kambuh. Iya. Baik, kita terima lagi nih, ada pendengar kita yang ingin bergabung. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Kak Cut. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Kak Nur di Pulau Aceh. Kak Saya Nur. mau tanya. Kak Nur di Pulau Aceh. Assalamualaikum dokter. Ya, selamat siang Kak. Ya, ini dok, saya mau tanya. Adik ipar saya sering sakit saraf kejepit. Kadang-kadang di pinggang, kadang-kadang di kepala, kadang-kadang di paha. Berapa usianya Kak? Kemana-mana dia berobat nggak berhasil juga. Kemana? Padu mumu Kak Nur. Kira-kira 35 lah. Iya, 35 tahun. Iya, 35 tahun ya. Ya, tadi kira-kira kemana berobat ya? Karena banyak kali nih. Itu keluhannya ya, Kak Nur ya? Ya, kadang-kadang kan pahanya gue harus dicipik. Kalau nggak cipik kan nggak bisa jalan. Iya. Pahanya kayak berat. Ya. Jadi dia tinggal sakit. Iya. Ya. Itu aja dong. Ya. Itu aja ya. Baik, terima kasih. Dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin dok, kita terima satu lagi penelpon yang sudah menanti juga. Baik, siap. Nanti bisa sekalian ditanggapi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Cut. Oh, Ada lagi Kak Cut. ada yang tinggal tadi ya. Belum lengkap ternyata. Boleh, silakan. Gini dokter. Iya. Di saat terkena penyakit itu untuk berjalan nggak jauh lah dokter, sekitar 500 meter udah kayak orang semaput gitu dokter. Kalau kerja agak berat dikit yang harus kayak mana gitu. Apakah itu gejala dia udah terlalu parah atau gimana dokter? Itu saja dokter Kak Cut. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Nur di Pulau Aceh tadi. Ya, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh yang penanya ya yang telah setia mendengar ya dan bertanya di Pro RRI 4 ya. Iya, di Pro 4 RRI. Pro 4 RRI ya. Iya. Terima kasih sekali lagi, semoga teredukasi untuk semuanya. Nah, yang pertama untuk di Pulau Aceh tadi kan itu usia muda juga ya, 35 tahun ya. Nah, kemana itu harus dibawa katanya. Kemana harus itu dibawa, karena ditanyanya ke saya ya, kalau bisa kita lihat sekali pasiennya ya. Kita lihat sekali pasiennya, kita lihat berapa berat badannya kan, kemudian apa aktivitas dia selama ini dan bagaimana kebiasaan hidup dia gitu kan, apa pekerjaannya hari-hari. Nah, dari situ nanti kita bisa memberikan dia edukasi untuk menunjang hari-hari dia yang lebih baik tentunya. Tentunya kita harus melihat pasien dulu ya. Harus melihat pasien dulu dan kita butuh beberapa pemeriksaan fisik tentunya. Dari situ bisa kita simpulkan nanti, oh dia nih harus melakukan aktivitas ringan seperti ini.
bisa dengan berjalan atau berenang. Apalagi Pulau Aceh itu kan. Iya. Orang di Banda Aceh ini saya susah kali cari, Dok, nggak ada tempat berenang di Di sini. sana Dok. laut ya. Kalau di Pulau Aceh boleh. Yang penting, Keliling, yang iya. penting di saat kita mau ingin melakukan sesuatu, di saat kita ingin melakukan sesuatu itu kita pastikan dulu lingkungannya aman, diri kita aman, baru kita lakukan seperti berenang. Ya boleh. Kalau awal-awal tuh lakukan berenang secara rutin. Oh mungkin udah berenang. Iya berenangnya udah, mungkin berenangnya sebulan sekali. Iya. Padahal kan sesuatu yang apa namanya yang jitu itu kan kayak saya bilang tadi, olahraga itu yang ada durasi yang baik, kemudian frekuensi dan intensitasnya. Ya percuma kita kalau lakukan misalnya berenang, kita lakukan ini hari ini 1 jam, tapi baru kita lakukan lagi minggu atau 2 minggu depan. Udah lupa. Udah lupa. Jadi sama juga itu tidak ada efeknya. Nah makanya dilakukan secara perlahan-lahan, sehari 15 menit atau setengah jam gitu kan. Kemudian nanti dilakukan seminggu 3 sampai 5 kali. Pelan-pelan aja, tidak perlu kita harus berenang yang gimana-gimana kali sampai keluk-nga, tidak perlu ya. Cukup di daerah situ aja, cukup 15 menit, tapi continue itu dilakukannya. Ada 3 sampai 5 kali ada. Nah, mungkin dengan terapi-terapi berenang ini dengan ikhtiar, kemudian tidak mengangkat sesuatu yang di atas 3 kilo. Nah, kemudian tidak bekerja berat, insya Allah pelan-pelan bisa lebih ringan dan bahkan sampai sembuh. Kemudian ya selanjutnya kemana dibawa, ya kalau bisa ya dibawa ke saya, kita lihat sekali. Ke dokter O. Iya, ke dokter O. Iya. Ya, Diperiksa semoga dulu. ya diperiksa dulu. Kemudian yang satu lagi barusan beliau nanya tentang Saraf terjepit yang sudah berjalan sekitar 500 meter itu oh sudah. iya, saraf kejepit. Nah, Iya. ya kita lihat lagi nanti postur badan pasien ini, berat badannya berapa gitu kan. Kemudian memang ada pengalaman kita, pasien asal ada berjalan udah agak jauh, udah nyeri ya, udah kebas dan segala macam ya. Makanya butuh terapi mandiri di rumah. Saya biasanya sering mengajarkan pasien itu terapi dengan misalnya seperti tidur di lantai dengan hambal, taruh kaki di atas kursi. Nah itu ada tekniknya, ada leg extension namanya. Itu juga ada saya share di Instagram, di TikTok saya. Kemudian misalnya ada juga dengan kayak posisi tidur, kemudian badan kita naik setengah, itu juga ada saya share itu di TikTok saya. Itu mungkin bisa dilakukan hari-hari ya. Ya jadi maksudnya yaitu untuk penderita nyeri pinggang, kalau ada keluhan kita masalah saraf ini, terutama saraf kejepit ini, obatnya ini secukupnya aja, seperlunya. Namun gerakan-gerakan terapi-terapi fisik mandiri di rumah yang sangat perlu ditekankan setiap hari agar otot-otot di sekitar pinggang itu lebih lentur ya, tidak tidak spasme, tidak tegang. Nah, jadi dengan seperti itu nanti lama-lama nyerinya bisa berkurang dan lebih nyaman. Iya. Ya. Yang pasti harus diperiksa dulu. Harus diperiksa dan kita sesuaikan nanti sesuai dengan kondisi pasiennya apa yang cocok edukasi kita berikan, Bu. Iya, masing-masing beda-beda nih. Ya, masing-masing beda-beda ya, Bu ya. Tergantung orangnya ini, individu. Iya. Baik, terima kasih untuk Kak Nur di Pulau Aceh. Begitulah saran dokter tadi, bawa aja dulu ke dokter O, nanti diperiksa, insya Allah akan ada hasilnya. Ya, Pulau Aceh bisa berenang. Sekitar Pulau Aceh, sekeliling Pulau Aceh itu laut ya. Baik, terima kasih untuk Kak Nur di Pulau Aceh juga ya. Nah, pertanyaan tambahan tadi. Baik dokter, kita kan tadi dokter menyinggung tentang kita apalagi ibu-ibu rumah tangga ini yang bekerja dengan menggunakan fisik. Iya, mungkin bisa disebutkan dokter bagaimana postur tubuh yang salah ketika mengangkat beban yang dapat menyebabkan saraf terjepit, Dok. Ya, baik. Ya. Jadi jadi misalnya ya kita misalnya seperti mengangkat sesuatu galon misalnya ya, ataupun ember ya. Itu sangat kita jangan mengangkat sesuatu itu sambil ruku, seperti posisi ruku, Bu. Misalnya kita berdiri nih ya, ada mengambil sesuatu di bawah kita mau di lantai dalam posisi ruku. Ya. Dalam posisi ruku itu kita ngangkat barang. Itu kan akan memberikan tekanan yang berat pada pinggang waktu kita ngangkatnya. Iya. Dan bagaimana juga yang baiknya itu dengan cara seperti jongkok. Nah, saat kita jongkok,
posisikan badan kita ini di depan barang yang akan kita mau angkat. Nah, ambil barang tuh, bangun bareng-bareng dia. Jadi barang dengan pinggang itu bangun barengan. Itu lebih stabil pinggang kita. Jika kita ingin menjaga kesehatan pinggang, kemudian jika kita ingin menjaga pinggang kita yang sudah sakit, maka itu tidak boleh ada penekanan yang berat pada pinggang. Ya, seperti tadi mengangkat beban sesuatu jangan sambil ruku, mengangkat bebannya, disarankan posisinya sambil duduk, kemudian ambil barangnya. Barang dengan kita itu bareng-barengan bangunnya dan lebih stabil dah. Lebih stabil dan lebih enak. Ya. Ya, kemudian juga bisa jadi kita yang tadi ibu-ibu kenapa lebih sering nyeri, ya mungkin ibu-ibu waktu olahraganya yang kurang mungkin yang kurang dengan aktivitas rumah ya, mengurus rumah, anak. Tapi insya Allah kalau misalnya kita sesuatu seperti olahraga untuk prioritas kita, pasti kita ada waktu. Nggak perlu lama-lama, cukup 15 menit ataupun 15 menit pagi, 15 menit sore, 15 menit siang ya, seperti itu. Kemudian kadang-kadang stres dan kurang istirahat juga bisa menyebabkan kita keluhan nyeri ya. Karena stres bisa nyeri di mana-mana ya. Ya, kemudian ada juga bisa jadi karena ada perubahan hormon, obesitas, berat badan ya. Ya gitu. Ya, seperti itu, Baik. Ibu. Ada pesan WhatsApp dari pendengar kita, Dok, yang sudah dikirimkan. Cut Kiana di Kampung Mulia. Assalamualaikum dokter dan Kak Cut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal dari Cut Kiana. Izin bertanya ya dok, pengaruh kenapa kaki penderita itu sebelah kaki mengecil dan agak beda dengan sebelahnya lagi? Apa yang bisa dilakukan? Bagaimana kalau berobat dengan obat-obat tradisional? Itu saja dokter, terima kasih dari Cut Kiana di Kampung Mulia. Iya, baik. Pengobatan tradisional ya oke. Yang saya sering dapati di sekitar ya, di daerah sekitar itu, misalnya orang dengan keluhan nyeri pinggang, nyeri bahu, nyeri leher, ataupun terkilir, pergelangan tangan, pergelangan kaki. Nah itu sangat tidak disarankan alternatif seperti mengurut. Jak urut. Karena kenapa? Kadang-kadang kita itu cuma butuh penanganan itu cuma cukup dengan istirahat aja. Misalnya kita ada nyeri, misalnya kita seperti contoh kita ambil aja contohnya misalnya kita terkilir, mengkilah karena main bola atau apapun lari berjalan. Nah, itu cukup dengan posisi istirahat aja dan apabila bengkak cukup dikompres es ya, tidak perlu harus diurut, pergi ke tukang urut. Karena yang kita tahu bahwa di saat terkilir itu kan merupakan ototnya cedera, robek ototnya. Nah, dengan kita istirahatkan kompres es itu lebih memudahkan dia penyembuhan. Nah, kalau kita pergi jak urut otot yang selagi rusak itu maka semakin dirusak. Yang jatahnya sembuh seminggu jadinya bisa sebulan. Nantinya bisa kambuh lagi nanti nyeri-nyerinya. Ya itu pengobatan alternatif yang biasanya yang tidak perlu dihindari. Mungkin kalau misalnya alternatif kan banyak, orang minum ini, orang minum itu, mungkin ibu tidak menyebutkan, kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Ada juga misalnya apa yang herbal-herbal yang dokter rekomendasi juga ada. Cuma kita tadi ibu lupa menyebutkan. Cuma itulah kalau untuk alternatif sarannya seperti ini. Kita kan ini konsultasilah kepada yang lebih ahli, kepada yang lebih mumpuni, yang mengetahui. Nah kalau misalnya seseorang otot mengecil, kita harus lihat dulu usianya, riwayat penyakitnya apa gitu. Mungkin juga misalnya ada mungkin dia udah geraknya udah tidak aktif sehingga membuat otot-ototnya atrofi. Mungkin bisa jadi ada penyakit-penyakit yang lain yang perlu kita periksakan. Nah, biasanya kalau keadaan umumnya kenapa otot-otot kita misalnya tidak mengecil karena tidak pernah latih gitu. Otot lengan mengecil, kita kan makin usia ini kalau otot-otot lengan nggak kita latih, otot kaki nggak kita latih, itu akan menjadi atrofi ya. Makanya butuh latihan-latihan ringan, sederhana, tidak mager itu untuk agar membuat otot-otot kita tetap ini. Namun kalau khusus tertentu itu harus kita lihat dulu kenapa bisa
sampai atrofi atau ototnya mengecil tadi. Iya. Ya. Baik, Cut Kiana di Kampung Mulia, terima kasih. Saya lihat lagi ini ada pesan WhatsApp berikutnya, dokter, yang dikirimkan oleh Rosa di Ketapang. Assalamualaikum dokter. Oh, Waalaikumsalam. Iya. Dan juga Kak Cut. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Rosa di Ketapang. Saya ingin tanyakan begini dok, kalaulah ibu-ibu yang sebagai IRT itu bekerja agak berat di rumah karena beban kerjaannya banyak sehingga bisa menyebabkan saraf terjepit. Tapi ini yang kerja kantoran dok. Kerja kantoran cuma duduk aja dari pagi sampai jam 4:30 sore pulang, tetapi bisa juga menderita saraf terjepit. Kenapa itu dok? Apakah terlalu banyak duduk atau kenapa? Terima kasih. Dari Rosa di Ketapang. Ya, yang pertama coba dari tadi kan tadi kan para penanya ini banyak kan ibu-ibu di rumah banyak tugas ya. Ya mungkin coba juga lah bapak-bapak sama ibu-ibu yang membagikan tugas ya kan, membagikan tugas kan lebih nyaman ya. Oh kalau ibunya ini bapaknya ini ya sama-sama berperan gitu. Ya, Jadi sama-sama pembagian tugas di rumah tangga ya. Iya, dan itu lebih kita membuat sehat ya sepanjang hayat ya. Jadi misalnya yang duduk kantoran misalnya, yang duduk kantoran. Jadi gini, maksudnya pekerja kantoran ini mungkin bukan mungkin ya, kita lihat kan duduk terus ada Iya, yang depan duduk komputer terus, ya, ngetik terus menerus, kemudian ngurus berkas dan itu posisi duduk. Dan itu terus dilakukan setiap minggu, setiap hari. Kemudian di saat weekend, Sabtu Minggu tidak digunakan untuk peregangan tubuh. Kemudian hari Seninnya kerja lagi. Bertahun, berbulan-bulan seperti itu. Yang membuat otot-otot kita ini terjadi ketegangan yang luar biasa. Ya, ketegangan tidak lentur tubuh kita ya. Kemudian kenapa bisa menyebabkan saraf kejepit? Ya biasanya yaitu tidak ada latihan yang baik, kemudian terlalu sering duduk lama, berjam-jam ya. Ya disarankan kan kalau misalnya ada 30 menit duduk, disarankan 10 atau 15 menit untuk berjalan ya. Ya seperti itu. Jadi harus ada aja. Kalau emang di tempat kerja kita butuh peregangan juga. Pasti ada tempat peregangan setiap jam-jam 9:30 ada peregangan, siang juga ada peregangan. Itu sangat baik. Emang sepele terdengarnya peregangan, tapi efeknya luar biasa. Maka harus dilatih dari usia-usia muda ini. Jadi di saat usia muda kita tidak pernah melakukan peregangan pada tubuh kita, maka di saat usia tua kita mudah tegang di bahu, enggak pas ya, ada aja betis terasa tegang, jadi ada aja seperti itu. Nah bahkan ya mungkin ya itu hanya nyeri di sekitar pinggang ya, dan kita tidak pernah periksa ya mungkin kita berasumsi itu saraf kejepit ya. Iya. Jadi makanya dari sekarang ini mari sama-sama kita menjaga agar agar ketekanan di pinggang itu berkurang ya, mulai tidak duduk secara lama, kemudian cara mengangkat sesuatu dengan baik yang benar ya. Misalnya yang di rumah ya, kadang-kadang faktor-faktor di rumah juga gitu sangat menyetrika ya. Misalnya dia kan yang menyetrika itu kan sangat disarankan misalnya gunakan setrika yang setinggi pinggang ya. Kemudian satu kaki itu bisa dinaikkan sedikit ke bangku ya untuk mengurangi beban di pinggang. Semuanya itu untuk mengurangi beban di pinggang kayak gitu. Oh kalau misalnya kita bisa mengambil secara kemudian ada juga misalnya di kantoran posisi yang duduk yang bungkuk, posisi berdiri yang bungkuk juga, cara bangun yang salah. Nah jadi sangat disarankan duduk itu selalu posisi yang tegak, berdiri berjalan dalam keadaan yang tegak. Kemudian saat bangun dari duduk itu dengan menekankan kaki dan bangun pakai 2 otot paha, Bu. Nah, jadi kita yang sering-sering duduk ini ya, mau nanti duduk di sofa, duduk di kursi, duduk di tempat tidur, bangunnya itu pakai otot paha. Jadi tidak menggunakan pinggang bangunnya. Jadi Beban tubuh nggak ke pinggang. Nggak ke pinggang. Jadi dengan menekan kaki, kedua kaki, kemudian bangun pakai kedua paha. Itu lebih minimal lagi. Kemudian dari posisi kita dari tempat tidur bangun misalnya. Bangun, cara bangun dari tempat tidur itu kalau jangan langsung bangun secara lurus seperti itu kan. Sangat sarankan agar menyamping terlebih dahulu, kakinya diturunkan sedikit, baru bangun seperti itu, Bu. Ya intinya kita harus mencegah beban-beban di pinggang. Karena gini Bu, kita hidup lama. 40% tubuh kita ini ditahan oleh pinggang.
80% tubuh kita ini ditahan oleh lutut. Makanya perlu kita menjaga berat badan yang ideal dan peregangan-peregangan dan olahraga aktivitas fisik yang baik untuk menjaga kesehatan pinggang dan lutut yang akan terus-terus kita lakukan sampai sepanjang hayat ya. Kita pakai terus. Kita pakai terus, nggak pernah jeda ya. Nggak pernah jeda, dan kadang-kadang ya. kita kurang bersyukur juga, udah lama kita pakai ini kan. Iya. Makanya kita kurang memperhatikan. Akhirnya Iya. kita juga yang kewalahan, Dok, ya. Betul, benar. Baik, Dokter. Kan ada fisioterapi ya, saya dengar-dengar Iya, kalau iya. untuk pasien yang saraf kejepit. Nah, seberapa penting nih, Dok, fisioterapi dalam proses pemulihan saraf kejepit bagi penderita? Iya, jadi obat-obatan dan fisioterapi ini merupakan kan istilahnya yang menemani kita untuk proses menuju kesembuh, ya. Iya. Ya, sebagai ikhtiar ya. Kita sudah minum obat, kemudian kita dengan fisioterapi insya Allah lebih enak ya, mungkin disinar nanti kan. Mungkin kan ada tergantung keluhannya apa. Ya, fisioterapi itu juga penting karena di sela-sela fisioterapi itu kita juga mendapatkan perhatian, mendapatkan edukasi, mendapatkan informasi dari fisioterapi itu apa yang bisa sehari-hari kita lakukan. Ya, jadi yang intinya seperti ini, dari saat mengalami nyeri pinggang ya konsultasi terlebih dahulu, mendapatkan pengobatan, selanjutnya dilakukan fisioterapi supaya mendapatkan arahan-arahan yang baik, karena bisa dilakukan juga habis dapat edukasi informasi di fisioterapi juga di rumah kita bisa melakukan ya. Iya. Boleh silakan, karena itu kan sebagai ikhtiar kita supaya kita tidak cemas dan stres, sehingga tidak kita ketemu dokter dan kasih obat, kemudian juga kita ketemu pelayanan lain lagi sehingga membuat kita ini lebih tenang dan nyaman dalam berobat ya. Iya. Biasa berapa lama tuh rata-rata waktu pemulihan jika pasien patuh menjalani terapi itu, Dok? Iya, dia tergantung pasien dia ya. Semua itu kembali tergantung ke pasien. Kalau untuk kesembuhannya itu juga kembali kepada pasien juga untuk waktu-waktunya. Beda-beda memang. Ada misalnya beda-beda, ada yang nyeri pinggang misalnya nyeri hebat ini udah masuk rumah sakit, nanti seminggu lagi masuk lagi. Ya. Udah bolak-balik ke rumah sakit. Tapi nanti alhamdulillah dia akhir-akhirnya sebulan, 3 bulan, 6 bulan, nah, alhamdulillah udah enakan gitu kan. Tapi tentunya dia harus patuh dengan saran-saran dokter gitu, saran-saran dari fisioterapi juga harus patuh, kayak kan. Ya, jadi insya Allah kalau dia patuh, insya Allah cepat mengalami perbaikan. Karena kenapa? Edukasi ini harus dipatuhi kan untuk kesehatan dia juga, untuk kesehatan penderita juga. Oh, ini nyerinya di sini, oh berarti kita harus melakukan ini, dihindari ini. Ya, itu kan untuk kebutuhan pasiennya. Iya. Baik, Dok, ada juga kadang-kadang orang kurang peduli ini, biarlah mana ada sakit ini itu kan dibiarkan. Jadi apa resiko jangka panjang jika saraf kejepit ini dibiarkan tanpa penanganan, Dok? Ya, resiko jangka panjangnya itu ya akan terjadi nyeri kronis ya Bu ya. Ya, akan nyeri kronis sampai nggak bisa berjalan ya, bangun sedikit susah. Bisa pernah terjadi stroke itu, Dok? Enggak? Itu stroke beda lagi. Beda ya? Ya, kalau stroke itu udah yang kasus beda lagi. Bukan penyebabnya dari ini ya? Penyebab nyeri pinggang enggak, Iya, enggak. iya. Ya. Ya, tapi kalau misalnya tidak ditangani terus, misalnya nanti bisa akan mengganggu psikologis. Bisa kaku juga badan kita karena nggak bisa bergerak ya? Bisa akan membuat kita spastik ya, ada itulah kaku ya. Jadi yang kemudian akan mengganggu kecemasan lagi, psikologis terganggu karena nyeri terus menerus membuat kadang-kadang orang tuh cemas berlebihan sehingga terlihat ya agak ya sedikit kewarasannya itu terganggu gitu kan, karena nyeri-nyeri itulah. Makanya betul untuk pendampingan dengan dokter agar mendapatkan edukasi, kemudian ada yang mendampingi begitu. Jadi kalau misalnya udah nyeri kronis sudah sulit. Bangun aja sudah sulit nanti. Kemudian sholat aja harus sambil duduk, kadang-kadang udah susah, apalagi berdiri. Kemudian untuk melangkahkan kaki aja susah. Ada yang berat-berat memang, yang berat-berat itu. Nah, namun itu bisa dicegah ya. Iya. Iya. Tentu dengan usaha dan doa. Iya, usaha dan doa. Iya, baik. Dokter, kita sudah di penghujung kebersamaan ini sebenarnya ya, masih ingin kita lanjutkan, tapi apa boleh buat, waktu kebersamaan kita sudah berakhir untuk hari ini. Mungkin ada hal-hal penting yang ingin disampaikan, poin-poin penting yang ingin disampaikan kepada waris kita pendengar RRI Pro 4 semuanya. Sebagai closing statement silakan, Dokter. Oh, closing statement ya. Iya.
Ya baik, terima kasih. Tidak terasa kita sudah di penghujung Kebersamaan kita ya. penghujung acara ya. Intinya seperti ini. Jadi saya di bagian ilmu saraf ini ya, Iya. ilmu saraf juga berguna dalam olahraga ya. Jadi sejak usia dini itu usia muda-muda kita sangat disarankan untuk terus melatih tubuh kita dengan berbagai cara apapun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan kita. Terus berlatih ya. Seperti saya bilang tadi, cukup setengah jam, 15 menit sampai setengah jam, 3 sampai 5 minggu, 5 hari dalam seminggu. Karena kenapa? Karena semakin otot-otot kita terbentuk, ya semakin tulang kita kuat, sendi-sendi kita kuat, itu akan membuat kita survive di kemudian hari di usia tua, ya. Jadi kita usia 40 tetap fit, usia 50 tetap fit, terbebas dari rasa nyeri-nyeri dan tetap bergerak secara bebas dan aktif, ya. Jadi tetap produktif kita. Makanya dari usia-usia ini kita jangan mager ya, jangan mager. Ada aktivitas minimal kita jalan 10 langkah itu sehari ada. Ya, misalnya di tempat kerja kita lebih menggunakan jalan kaki, kemudian naik tangga daripada lift ya. Kemudian melakukan peregangan di kantoran. Selanjutnya kalau ibu-ibu mau ke pasar, kalau memang kira-kira dekat dengan rumahnya jalan kaki. Bapak-bapak, ibu-ibu mau ke masjid jalan kaki. Kantor kalau emang bisa dijangkau jalan kaki ya begitu. Kita kan kaki ini kan alat transportasi murah yang dikasih oleh Allah ya. Jadi kita bisa menggunakan kaki ini. Nah makanya perlu banyak sekarang untuk mencari aktivitas fisik banyak. Oh mungkin para pendengar ini setelah ini lupa apa yang harus saya lakukan ini. Tinggal cari aja video-video di internet itu kan, di video internet bagaimana melakukan aktivitas fisik yang baik dan benar setiap hari dilakukan. Maksudnya ya seperti itu 3 sampai 5 kali seminggu. Memang ini udah jadi makanan seperti kita makan sehari-hari juga. Jadi aktivitas fisik ini memang kebutuhan pokok kita. Mungkin sekarang kita masih sehat nggak kita hiraukan ya. Namun nanti di saat kita sudah sulit dah nyeri lutut segala macam, leher nyeri ini dah itu sudah membuat kita performa menurun dan disitulah orang-orang nanti udah dekat dengan obat dan segala macam. Makanya kita supaya bergerak ini merupakan obat yang alami. Movement is medicine. Bergerak adalah obat. Ya, baik. Rajin-rajin bergerak bisa jadi obat ya. Iya, untuk bergerak. tubuh kita. Benar, bergerak, Ya. bergerak tentu yang seperti yang tadi saya bilang aktivitas fisik yang secara rutin dilakukan. Iya. Oh kalau misalnya ibu-ibu bilang saya belum bergerak sih, nah semampu, narah pinggan, Timpa rumah. Ya, itu beda dia. Iya. Itu beda. Itu bukan aktivitas fisik. Yang saya bilang tadi aktivitas fisik yang ada polanya, ada intensitasnya, ada durasinya, ada frekuensinya. Continue. Iya, betul. terus-menerus dilakukan. Iya. Baik, terima kasih Dr. T. Ona Arif SPN Aifoka atau lebih dikenal, lebih familiar dengan Dr. O. Ya, terima kasih atas kebersamaan kita dan sudah hadir ke RRI Pro 4 atas waktu dan ilmunya yang sudah diberikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga terima kasih untuk Warihlun yang sudah bergabung tadi. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bersama kembali di acara Aso Kaya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat. Ya, saya Cut Zahrita undur diri untuk hari ini dari ruang simak Anda. Insya Allah di kesempatan yang lain kita akan bersama kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.